Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Desember lalu, Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno menegaskan tentang pentingnya membangkitkan kembali pariwisata ramah Muslim, yang mana itu bisa jadi salah satu pendongkrak perekonomian Indonesia, apalagi pasca COVID seperti sekarang. Nah, tapi kemudian pernyataan Pak Sandiaga Uno menuai polemik, jadi kita hari ini di diskusi akhir pekan kedatangan Mbak Niputu Desintia dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan kita akan mengklarifikasi sebetulnya apa sih sebetulnya pariwisata ramah Muslim secara konsep dan bagaimana kemudian perkembangannya. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam Mas Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Dita, apa kabar? Alhamdulillah baik, thank you sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol santai nih malam hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Mbak Dita udah meluangkan waktunya untuk diskusi di sini gitu. Jadi sekalian kita mencoba mendiskusikan apa yang mungkin juga masih banyak yang memahaminya secara keliru sehingga kemudian bereaksi tidak pada tempatnya. Nah, berhubungan dengan itu saya mau nanya sih ke Mbak Dita gitu. Kira-kira sebetulnya secara konsep pariwisata ramah Muslim itu seperti apa sih Mbak Dita gitu? Untuk Muslim nih, Mas Irfan ya. Jadi nanti mungkin kita kasih bagi pengalaman juga terkait dengan experience. Mas Irfan juga kan mungkin udah pernah keliling ya ke beberapa negara. Jadi nanti mungkin kita juga bisa sharing experience gimana tentang pariwisata ramah Muslim. Betul, ini. Yeah. Mungkin secara konsep ini coba kita bayangkan kita adalah konsumen atau traveler. Sebagai Muslim yang kita juga traveler. Tentu ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita akan mempertimbangkan banyak hal. Karena sebagai seorang Muslim itu, kita tetap harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita gitu. Kita tetap harus sholat, kemudian untuk menunaikan ibadah sholat itu kita butuh tempat wudhu yang proper, kemudian untuk toilet juga kita harus memenuhi standar tertentu ya untuk kebersihannya, airnya. Kemudian nggak kalah penting juga makanan ya, karena kita harus menjaga diri untuk mengkonsumsi yang halal. Nah itu dari segi konsumen. Sekarang kita lihat kalau misalnya dari segi pemilik bisnis travel. Pemilik bisnis travel ini kan merupakan jasa yang berdasarkan kepuasan konsumennya. Nah, tentu saja ketika konsumen-konsumen ini banyaknya adalah konsumen-konsumen Muslim yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tadi, sehingga pihak-pihak tersebut atau pemilik bisnis tersebut tentu mengutamakan kenyamanan bagi para konsumennya tersebut, sehingga mengupayakan bagaimana fasilitas-fasilitas tadi bisa terpenuhi di dalam paket yang ditawarkannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat pariwisata Muslim ramah Muslim ini sebenarnya ini adalah konsep penambahan fasilitas untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan oleh wisatawan Muslim. Jadi bukan berarti wisatawan yang bukan Muslim tidak bisa datang ke sana gitu. Tetapi ini justru dari fasilitas yang sudah ada memang dipastikan ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk wisatawan Muslim tadi gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu eksklusif sebenarnya. Ini sesuatu yang inklusif karena misalnya aja kalau ada restoran halal gitu. Kan orang lain juga yang selain Muslim bisa makan di sana juga gitu. Apalagi kalau enak ya, itu bisa makan di sana juga. Dan kayak misalnya toilet bersih kita butuh toilet bersih. Toilet bersih juga semua orang seneng kalau misalnya toiletnya itu toilet bersih, ada airnya gitu. Seperti kita tahu kalau kita keluar negeri itu banyak toilet kering kan, di mana kita agak kesulitan untuk melakukan wudhu. Betul. Ya Mas Irfan ngerasain sendiri lah kalau di toilet kering itu kayak gimana gitu. Apalagi di Indonesia tuh kita kan biasa banget sama toilet basah ya. Yang airnya banyak. Yang hal kayak gitu sebenarnya
Iya, nah hal kayak gitu sebenarnya itu menjadi value added, bisa dibilang value added ya, karena memang service-service tersebut itu bisa dinikmati bukan hanya eksklusif untuk Muslim saja, tetapi itu bisa dinikmati oleh siapa saja, dan ada value added di sana yang ditambahkan sehingga suatu paket wisata itu bisa menjadi packaging yang lebih menjual. Mungkin itu konsep besarannya ya. Nah, mungkin Mas Irfan juga dulu waktu di London juga kan suka nemenin tamu keliling ya. Dulu kan sering nemenin tamu keliling ya. Betul. Pasti kan mikirin juga ya di London itu. Nanti dibawa sholat kemana ya? Dibawa makannya kemana ya? Wudunya enak nggak ya? Kayak gitu kan. Nah, ini yang para pelaku wisata ini, para pemilik bisnis ini kan melihat Muslim ini sebagai salah satu segmen yang perlu disasar. Apalagi kita ngelihatnya bukan secara Indonesia saja, tetapi kita ngelihatnya penduduk global gitu. Secara global Muslim itu selalu growing kan, sehingga ini menjadi segmen market yang kita jangan sampai ketinggalan nih. Masa Indonesia jadi travelernya aja, tapi kita nggak bisa menjadi penyedia layanan jasanya. Nah, mungkin itu point of view-nya ya. Jadi bukan berarti pariwisata halal ini membuat sesuatu pariwisata ramah Muslim ini menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi pariwisata ramah Muslim ini adalah sesuatu extended service. Jadi extended service yang bisa memberikan value added bagi kawasan-kawasan tertentu untuk menargetkan global travelers yang memang membutuhkan fasilitas tadi. Betul. Iya. Kalau nanti saya tertarik dengan ini sih, kayak Mbak Dita bilang bahwa banyak orang yang menganggap pariwisata ramah Muslim ini sebagai sesuatu yang eksklusif, padahal sebetulnya justru inklusif karena dia mengakomodasi segmen yang sebelumnya mungkin dianggap ya udah harus menyesuaikan gitu. Nah, sebetulnya tren pariwisata ramah Muslim ini apakah munculnya di negara-negara yang katakanlah mayoritas Muslim saja, ataukah juga di negara-negara yang katakanlah di mana Muslim menjadi minoritas gitu, sehingga secara cost untuk merangkul konsumen ini mungkin dianggap lebih besar ketimbang dengan keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh si penyedia jasanya. Ini menarik Mas Irfan. Kalau kita ngelihat bagaimanapun ya pariwisata ini kita bisa lihat adalah potensi bisnis yang besar. Jadi kalau dunia global ini tidak melihat dari sisi ini Muslim atau bukan Muslim, tapi dia bisa melihat dari potensi bisnisnya ini seperti apa. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu pariwisata ini kan di berbagai negara sudah bisa dibilang menjadi salah satu faktor penerimaan devisa terbesar ya di beberapa negara. Sehingga ini menjadi faktor yang memang perlu dipertimbangkan untuk banyak negara gitu. Nah, ini yang menarik. Untuk pariwisata ramah Muslim ini sebenarnya sudah dibuat ratingnya juga. Jadi lembaga rating internasional ini, Crescent Ratings, sudah menyusun kriteria-kriteria seperti apa sih untuk suatu daerah atau suatu tempat itu bisa dikatakan memenuhi standar pariwisata ramah Muslim. Jadi sudah ada standar yang memang dibuat oleh lembaga rating ini yang menggunakan yang namanya ICES model. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah aksesnya. Aksesnya seperti apa sih? Gimana kemudahan akses menuju destinasi wisata tersebut. Nah, ini kan memang seluruh tempat wisata memang memerlukan ya akses yang baik ya, baik transportasi udara maupun darat maupun laut ataupun jalur lainnya untuk menuju destinasi wisata tersebut. Jadi itu salah satu faktor kualitas yang harus dijaga dari segi aksesnya. Yang kedua dari segi komunikasinya. Bagaimana komunikasi berupa edukasi, guidebook, dan juga informasi itu terkait destinasi wisata tadi itu bisa disediakan, khususnya kalau untuk global musik, kita bilangnya ini Global Muslim Travel Index atau GMTI. Jadi GMTI ini udah menilai secara global bagaimana nilai destinasi pariwisata Muslim di dunia ini seperti apa. Yang kedua itu terkait komunikasi tadi. Komunikasi tadi ini terkait informasi-informasi untuk mempermudah para wisatawan khususnya Muslim
untuk mengunjungi daerah tersebut atau destinasi wisata tersebut. Apakah informasinya tersedia dengan baik atau tidak, gitu. Apalagi sekarang informasinya bisa berupa digital juga ya, sehingga itu amat sangat bisa memudahkan bagi para pelancong Muslim. Kemudian yang ketiga, model yang dibangun ini adalah terkait dengan environment atau lingkungannya. Nah, bagaimana lingkungan ini secara ekosistem bisa mendukung wisata halal tadi? Karena kita tahu wisata itu bukan satu barang ya. Wisata itu adalah kumpulan servis kan. Kalau dibilang itu, kalau kita ngomongin pariwisata, wisata itu adalah kumpulan servis. Sehingga bagaimana lingkungannya itu juga harus mendukung gitu. Bagaimana tadi bisa menjalankan ibadah sesuai kewajibannya. Kemudian destinasi wisatanya juga ramah lingkungan gitu. Jadi hal-hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Nah, yang terakhir itu baru yang dinilai adalah services atau pelayanan jasanya seperti apa. Bagaimana tadi fasilitas-fasilitas seperti toilet yang ramah air, kemudian tempat wudhu, musola atau masjid, kemudian makanan halal, hotelnya seperti apa, kemudian di bandara ada enggak, fasilitas-fasilitas tadi. Hal seperti itu semua yang dinilai dalam Global Muslim Travel Index tadi. Nah, ini tuh sudah dinilai memang Global Muslim Travel Index ini, sehingga ini menjadi standar sih, menjadi acuan untuk negara-negara di dunia untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim tadi. Nah, yang menarik sebenarnya jumlah wisatawan Muslim di dunia ini kita bisa lihat kalau nilainya itu terus naik dari tahun ke tahun, sehingga para pemain wisata global ini dia melihat ini segmen market yang sangat menarik untuk di-tap. Iya, ini sangat potensial sekali. Bahkan kalau misalnya kita bisa lihat juga, mungkin Mas Irfan punya datanya ya, kalau Muslim di dunia juga makin meningkat kan dari tahun ke tahun. Kemudian kalau aku pernah baca di salah satu jurnal itu, anak muda atau pemuda usia produktif yang Muslim itu lebih usianya tuh lebih muda dibandingkan usia rata-rata populasi dunia. Dan seperti kita tahu kan traveler itu kan rata-rata ini ya anak muda ya. Anak muda, kemudian yang menyebarkan atau yang rame ini sosial media juga banyaknya anak muda. Nah ini makanya potensi ini tuh dianggap ini Muslim ini sangat potensial karena memang nih pemudanya tuh banyak gitu untuk di-tap. Nah sehingga ini banyak negara, bukan hanya negara Muslim yang bukan hanya negara Muslim yang melihat ini sebagai potensi yang baik untuk di-tap dari segi bisnis. Kalau mau kita lihat contoh, misalnya kita lihat beberapa contoh ya. Kalau kita lihat misalnya yang pertama Jepang. Kalau Mas Irfan search Muslim Travel Guide in Japan, itu tuh udah lengkap banget. Di kota-kota besarnya, informasinya juga udah lengkap. Mau pilih makanan halal ada di mana, masjid ada di mana, kemudian hotel yang Muslim friendly ada di mana, itu informasi. Karena mereka tahu bahwa itu adalah potensi market yang cukup mumpuni. Kemudian ditambah lagi waktu itu sebenarnya harus tahun kemarin Olimpiade ya. Olimpiade tapi nggak diundur kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu potensi juga untuk mereka menarik pariwisata ramah Muslim ini gitu, sehingga informasi-informasi ini disediakan dengan lengkap untuk para Muslim traveler. Nah kemudian contoh lain juga misalnya kayak di Korea Selatan. Korea Selatan K-pop itu dia juga walaupun di kita yang kita amat sangat memuja K-popnya, K-dramanya gitu. Ternyata mereka juga mengembangkan pariwisata ramah Muslim tadi. Waktu saya ke Korea sekitar tahun 2019 kalau nggak salah terakhir, kita datang ke bandara itu sudah dibagikan Muslim Travel Guide.
Jadi kayak semacam pocketbook untuk kita bisa menikmati wisata-wisata di sana supaya kita juga bisa nyaman lah dengan kita sebagai muslim, kita bisa nyaman di sana. Mereka sudah menyiapkan Muslim Travel Guide untuk bisa dijadikan panduan oleh para para turis yang datang ke sana. Nah, kemudian yang menarik juga waktu kita pergi juga contohnya di Nami Island ya. Nami Island juga kan salah satu destinasi wisata yang cukup populer ya di Korea. Kalau zaman dulu tuh ada Korean drama Winter Sonata, ketahuan angkatannya kalau nonton Winter Sonata kayaknya bukan angkatan sekarang. Kalau angkatan sekarang nggak tahu Winter Sonata. Nggak tahu mereka. Kayaknya taunya Startup, Taiwan Class ya gitu. Pokoknya ya angkatan zaman dulu tuh kayaknya tahu tuh Winter Sonata. Nah ini kan tempat syutingnya si Winter Sonata ini nih, jadi cukup booming lah di Korea. Nami Island. Yang menarik, jadi kan tur ke sana itu bisa seharian, Mas Irfan. Jadi di sana itu kita bisa menghabiskan waktu setengah hari atau sehari. Jadi dia kan kayak kita tuh harus naik kapal nyebrang ke sana gitu. Jadi kan waktu itu aku mikirnya gini, ini di sana gimana sholatnya ya? Makan gimana ya? Gitu kan. Ternyata mereka sudah memikirkan konsep pariwisata ramah muslim ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena bisa dibilang di Pulau Nami itu, yang pulaunya memang tidak begitu besar, mereka itu sudah memikirkan hal-hal yang mendukung pariwisata ramah muslim tadi. Di sana sudah disediakan musola, tempat wudhu, sekaligus di sana juga ada restoran halalnya di satu tempat. Jadi ketika kita mau istirahat atau kita mau break sholat dulu, kita nggak perlu meninggalkan pulau itu. Udah lengkap, jadi semua udah ada di sana, udah lengkap. Dan kita bisa menikmati pulau itu seharian gitu. Jadi tanpa khawatir kita harus sholat di mana, wudhu di mana, makannya apa gitu, nggak pakai ribet gitu. Nah ini konsep pariwisata ramah muslim ini sebenarnya seperti ini. Bukan berarti orang lain nggak bisa ke sana kan, ketika fasilitas itu ada gitu. Bukan berarti yang makan di restoran itu hanya muslim saja gitu. Nah, tapi kita bisa ke sana menikmati destinasi wisata yang memang sudah cukup populer, tapi kita tetap bisa nyaman menjalankan kewajiban sebagai muslim. Nah, ini memang yang dilihat dari negara-negara lain itu bagaimana bisa men-serve segmen market ini. Itu mungkin beberapa contohnya. Kemudian yang nggak kalah menarik juga kalau kita naik pesawat ya, Mas Irfan ya. Kalau Garuda, kalau pesawatnya Indonesia mungkin by default halal ya, karena memang kan base-nya di Indonesia ya. Tapi Mas Irfan notice nggak kalau kita pakai airlines luar negeri, pernah nanya nggak, ini makanannya ada opsi vegetarian nggak? Biasanya kita nanya ada opsi vegetarian ya, atau nggak ada opsi halal nggak? Karena itu kan satu packaging ya. Airlines itu kadang-kadang kita lupa kalau airlines itu satu packaging sama pariwisata halalnya. Nah waktu itu menarik, waktu sebelum pandemi juga ternyata Thai Airways itu menyediakan opsi makanan halal untuk penumpangnya. Jadi ketika kita check in kita bisa tanya, do you provide halal meals, halal food? Ternyata mereka provide gitu. Ini menarik kan? Untuk airlines-nya Thailand, dia meng-capture juga kebutuhan untuk halal food tadi di dalam pesawat gitu. Ini kan sesuatu yang memang marketnya ini memang market yang cukup menarik di mata dunia global ya, bukan hanya untuk negara-negara muslim, justru negara non-muslim juga sudah sudah mulai men-tap market di sana. Nah makanya Indonesia juga jangan sampai ketinggalan nih. Sekarang kan kita posisinya udah duluan nih. Kita tuh posisinya udah di ibarat kata karena kita populasinya mayoritas muslim ya, kita masjid udah banyak, kemudian tempat wudhu ya itu sudah satu paket lah ya, masjid sama tempat wudhu. Makan halal juga banyak. Banyak. Nah tapi kalau misalnya orang lain mempackagingnya dengan lebih bagus, kemudian membundlingnya dengan lebih cantik, kemudian informasinya itu tersedia dengan lebih baik, kita kan nggak boleh ketinggalan gitu di sana gitu. Jangan sampai kita dibalap padahal kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Mungkin Mas Irfan bisa cerita waktu di London gimana?
untuk apakah sudah memenuhi pariwisata ramah Muslim juga di sana? Kan maksudnya di London juga masjid udah banyak ya, kemudian makanan juga kalau nggak salah. Jadi mungkin Mas Irfan bisa cerita juga waktu di London gimana tuh? Kalau di London sih ya lumayan, maksudnya malah yang mengejutkan itu mereka punya kayak restoran halal juga relatif gampang ditemui gitu. Terus masjid juga relatif banyak. Dan yang menarik mungkin kalau yang saya perhatikan itu si industri atau si pariwisata halal ini juga dibantu oleh dengan adanya kayak imigran-imigran Muslim yang kemudian tinggal di situ dan mereka sadar bahwa ada fellow Muslim yang mungkin nggak tinggal di situ tapi datang dan akan butuh kebutuhan yang sama dengan mereka sehingga mereka serving sesuatu yang orang nggak ngasih gitu. Itu sih yang ini dan kayak makanya kayak kalau pas traveling kayak waktu keliling Eropa waktu libur musim panas itu biasanya kayak gitu kayak betul tadi kata Mbak Dita gitu kayak ketika kita pengen jalan-jalan nih keliling negara orang gitu yang kita nggak tahu tapi kita juga pengen surfing pengen memenuhi kebutuhan kita sebagai Muslim. Makanya kalau dulu saya kalau keliling kayak rutenya pasti nyari masjid sama nyari tempat makan halal gitu. Dan yang saya notice itu kayak gitu ternyata memang fenomena itu lumayan growing di Eropa gitu. Makanya kemarin ketika Pak Sandiaga Uno bilang gitu kemudian reaksinya lumayan ada polemik. Nggak semuanya juga bisa dibilang di semua tempat menyediakan itu gitu. Dia akan memfokuskan spot-spot tertentu untuk dijadikan one stop services-nya dia untuk pariwisata ramah Muslimnya gitu. Jadi kayak misalnya di Korea tadi, selain di Nami Island itu kan udah kayak kalau udah di pulau itu kayak mau kemana-mana lagi kan susah ya, makanya mereka provide everything all in di dalam situ gitu. Nah contohnya juga kalau di Korea itu ada tempat belanja kan, di Simyeongdong Street juga di sana. Mereka juga provide di sana, mereka sediakan ada makanan restoran halalnya tersedia, oleh-oleh halalnya bahkan tersedia di sana. Sampai oleh-oleh loh, karena mereka tahu ya mungkin orang Indonesia dan orang Malaysia atau orang Asia ini kita suka belanja dan suka bawa oleh-oleh, bukan betul, belanja untuk diri sendiri aja ya, dan kita kan terkenal suka bawa oleh-oleh ya. Jadi mereka itu bukan hanya menyediakan restoran halalnya saja, tapi oleh-oleh halalnya juga disediakan di sana gitu. Jadi ibarat kata, give me all your money gitu. Kita menyumbang devisa mereka banyak banget tuh, karena kita belanjain semua di sana all in gitu kan. Nah, jadinya itu sih mereka bisa melihat potensi itu. Jadi memang secara potensi harusnya Indonesia nggak kalah ya, karena kita starting point-nya udah lebih bagus gitu, karena kita secara basic needs-nya sudah ada semua sebenarnya di sini. Tinggal bagaimana mengoptimalkan peningkatan kualitas dan juga packaging untuk mempromosikannya gitu. Kalau ininya sendiri berita kalau yang di Indonesia itu kayak perkembangan si pariwisata ramah Muslim ini sejauh mana sih? Apakah misalkan ada pilot project di mana gitu yang si semua ekosistem pariwisata ramah Muslimnya ini dioptimalkan gitu ataukah gimana nih? Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri di GMTI itu yang tadi aku bilang Global Muslim Travel Index di tahun 2009 itu Indonesia itu bersama Malaysia sudah dinobatkan sebagai best halal atau destinasi wisata ramah Muslim terbaik. Jadi destinasi ramah Muslim terbaik itu untuk wisatanya Indonesia sama Malaysia itu udah peringkat pertama nih. Nah, bagaimana makanya kita jangan sampai kalah kan peringkatnya, jangan sampai turun gitu. Nah, di sana itu terus sebelumnya juga nih di tahun 2015 itu Lombok sudah meraih sebagai World Best Halal Destination sama World Best Halal Honeymoon Destination. Jadi itu emang emang Indonesia tuh udah terkenal gitu kan. Karena kalau bisa kita bilang nih Indonesia nih paket lengkap ya Mas Irfan ya. Contohnya kayak kita Lombok deh, karena tadi yang disebut yang pernah dapat awards Lombok kan untuk destinasi wisata ramah Muslim yang dianggap
udah bagus lah nilainya gitu kan. Coba kita bayangin nih, kalau kita adalah bisa dibilang lombok kita pakai lengkap misalnya, kalau kita adventurer gitu, kita bisa hiking ke Rinjani. Terus kalau kita tipikal yang pengen leyeh-leyeh aja ya kita di resort aja. Kita nginep di resort, cari resort, udah leyeh-leyeh di sana, ke pantai, berjemur, ke kamar gitu aja gitu kan, jalan-jalan cantik. Kemudian yang suka culture atau budaya di sana juga kan budayanya menarik ya. Nah, iya kan, di sana juga budaya menarik dan itu bisa dipelajari. Jadi kalau bisa kita bilang adalah Indonesia ini paket komplit. Mau cari wisata alamnya ada, mau nyari wisata budayanya ada, mau nyari wisata religinya ada. Gitu kan, mau nyari wisata leyeh-leyehnya juga ada banyak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini bagaimana bisa dioptimalkan mulai dari potensi daya tarik wisata tadi, dari wisata alamnya, kemudian budaya atau heritage-nya. Jadi ini bisa dibundling untuk kita tetap bisa mengoptimalkan potensi yang udah kita ada. Nah, si Crescent Rating tadi di kuartal 1 2019, tahun 2019 lalu, dia juga bahkan sudah merilis 10 destinasi wisata halal favorit di Indonesia. Jadi sudah ada 10 destinasi wisata halal favorit yang sudah dirilis oleh Crescent Rating, yang tadi lembaga rating untuk pariwisata halal ramah muslim tadi ya. Jadi selain Lombok itu yang dirilis di sana itu ada juga yang pertama itu kan tadi ada Lombok Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian ada Aceh. Aceh juga menarik kan. Nah, kemudian ada Jakarta, kemudian ada Sumatera Barat, ada Jogja, ada Jawa Barat, Riau, kemudian Malang Raya di Jawa Timur. Kemudian ada lagi Jawa Tengah, yang terakhir di Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi kan sebenarnya opsinya banyak nih untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia dengan tetap memperhatikan 4 aspek tadi tuh yang harus dikembangkan: aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, sama services atau jasanya tadi. Nah, ini harus bisa selalu dipantau di bagaimana perkembangannya, bagaimana bisa dioptimalkan. Karena memang yang namanya jasa pariwisata ini kan tidak bisa dipungkiri adalah bisnis jasa ya. Bagaimana bisa memfulfill yang apa yang dimauin konsumen gitu. Jadi kita harus bisa memapping siapa sih target market kita dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau kita mau men-tap market misalnya wisatawan dari Timur Tengah, wisatawan Timur Tengah ini kan lebih high class kan. Mereka inginnya resort yang nyaman, kemudian akses yang baik ya. Kita harus bisa memprovide itu kalau kita ingin mereka berlibur ke tempat kita gitu kan. Gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya kita mau men-tap muslim yang adventurer gitu. Nah, kita juga kan bisa sediakan packaging yang tadi pariwisata ramah muslim untuk misalnya wisata alamnya dibanding dengan pariwisata ramah muslim tadi. Jadi ini memang sesuatu potensi yang sangat besar yang harus bisa dikembangkan sehingga kunjungan wisatawan muslim mancanegara ini jangan cuma nyampe Thailand, jangan cuma sampai ke Malaysia gitu, tapi mampir juga dong ke Indonesia. Gitu. Jangan sampai berhenti di Singapura nih, padahal udah Singapura itu kan ke Aceh udah deket gitu kan, Malaysia ke Aceh tuh udah deket, ayo dong mampir juga ke Indonesia gitu. Soalnya Thailand aja sekarang juga dia mempromosikan pariwisata halalnya juga gencar loh, Mas Irfan. Walaupun padahal kan di sana juga kan gimana? Ya, secara culture kemudian yang ditawarkan juga kan kayak mereka juga mayoritasnya juga bukan muslim kan sebenarnya. Tapi mereka gencar juga mempromosikan wisata halalnya ke sana. Nyari makanan halal di Thailand tuh sekarang cukup mudah. Karena mereka juga nggak hanya men-tap untuk sektor pariwisata halal aja, tapi juga makanan halal mereka juga mengejar untuk menjadi produsen terbesar juga.
gitu. Jadi mereka melihat industri halal ini adalah industri yang cukup menarik. Jadi mereka justru fokus untuk peningkatan industri halal ini. Bahkan mereka punya lembaga riset loh, Halal Science di Thailand, di Chulalongkorn University. Jadi mereka tuh mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggrab potensi halal market ini di seluruh sektor tadi, baik di sektor pariwisatanya, di sektor makanannya, dan sektor-sektor lainnya gitu. Menarik sih ini. Jadi kita sebagai di Indonesia sendiri, kita jangan sampai kita ketinggalan gitu. Kita harus terus mengoptimalkan potensi yang ada supaya Indonesia ini positioning-nya itu tidak hanya sebagai konsumen, tapi harapannya ke depannya Indonesia ini bisa memposisikan diri juga sebagai produsen global, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari pangsa pasar global tadi. Itu sih Mas Irfan mungkin. Yang besar dan akan masih terus bertumbuh ini ya. Betul, besar dan sangat bertumbuh ini. Trennya baik sih. Apalagi ini kayaknya insya Allah mudah-mudahan ya kita sehat semua setelah pandemi ini. Orang kayaknya kangen jalan-jalan semua kayaknya. Ini bisa jadi apa ya? Bisa dibilang comeback-nya industri pariwisata kalau misalnya memang nanti pandemi sudah berangsur-angsur pulih, kemudian penerbangan tidak dibatasi lagi gitu. Ini pasti nggak bisa dipungkiri nih orang tuh udah craving banget untuk liburan gitu kan. Jadi ini waktunya bebenah lah untuk nanti kita bisa pada saat memang industri pariwisata memuncak lagi, kita tuh bisa ready untuk bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik para wisatawan global tadi. Gitu. Jadi begitu momentumnya datang gitu, kita udah siap dengan segala yang udah dioptimalkan sehingga nanti bisa dapat lebih banyak gitu ya, istilahnya lebih mengakomodasi kebutuhan lebih banyak konsumen. Betul, kita jangan jadi penonton terus Mas Irfan. Iya, setuju. Kita mudah-mudahan terusnya bisa jadi produsen juga, jangan kita jadi penonton aja kan. Jangan-jangan malah sebetulnya potensi pariwisata ramah Muslim ini juga bisa jadi salah satu penyumbang devisa yang mendorong economic growth Indonesia nggak sih? Maksudnya dengan kewilayahan Indonesia yang tadi kata Mbak Dita paket lengkap, kemudian fakta bahwa kita Muslim terbesar di dunia secara populasi jumlahnya, kemudian yang secara nggak langsung juga akan menarik Muslim-Muslim yang lain yang ingin menikmati wisata ramah Muslim. Iya, itu sangat bisa karena memang secara nature ya, memang industri pariwisata ini kan industri yang menjadi lokomotif sebenarnya, lokomotif penggerak ekonomi ya di Indonesia ya. Nah, makanya ini harus kita sinergikan antara pariwisata ramah Muslim untuk bisa dioptimalkan sebagai penyokong pariwisata nasional, bukan untuk tujuan kontraproduktif gitu. Nah, sehingga tadi kita harus bisa memapping potensi kita yang terbaik di mana, itu yang kita optimalkan untuk kemudian kita sasar memang pangsa pasar yang paling potensial untuk kita datangkan ke Indonesia untuk menyumbang devisa negara tadi sehingga ekonominya bisa terbantu. Ketika pariwisatanya terbantu, otomatis keseluruhan ekosistem yang ada di dalamnya juga akan meningkat gitu. Itu karena kan suatu kesatuan ya, Mas Irfan ya. Dan nggak kalah penting ini juga sebenarnya Indonesia ini kan bercita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia ya. Nah, untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia ini kan bukan hanya dilihat dari keuangan syariahnya saja. Keuangan syariah itu hanya satu sektor, tapi kita juga yang dinilai itu adalah sektorialnya juga. Sektorial ini dari makanan minuman halalnya, industrinya, industri makanan minuman halal, industri kosmetik, farmasi halal, industri fashion, termasuk di dalamnya juga industri pariwisata ramah Muslim ini. Jadi ini diharapkan ekonomi syariah ini bisa menjadi penyokong atau berkontribusi baik dengan signifikan terhadap ekonomi nasional. Jadi ini sesuatu yang kita harapkan memang sesuatu yang inklusif untuk bisa diterapkan
sehingga nantinya berpengaruh positif bagi neraca perdagangan di Indonesia gitu sih. Yeah. Oke, menarik sekali nih Mbak Dita obrolan kita sekarang gitu. Mudah-mudahan perkembangan industri pariwisata ramah Muslim ini bisa berjalan signifikan, bisa terintegrasi semua instrumen di dalam ekosistemnya, sehingga nanti apa yang diceritakan, amin, Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dengan semua dimensinya bisa tercapai. Mbak Dita, makasih banyak udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman, itu tadi diskusi kita di episode diskusi akhir pekan kali ini tentang pariwisata ramah Muslim. Semoga ada manfaatnya. Jadi teman-teman yang masih ragu tentang pariwisata ramah Muslim, sekali lagi ini adalah konsep yang justru inklusif, yang mencoba ngasih value added terhadap sistem yang sudah ada, bukan sesuatu yang mendorong terjadinya eksklusivisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Irfan. Ya, Mbak Dita, terima kasih.